Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali melalui program kajian Islam ilmiah. Pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang bagaimana tipu daya iblis terhadap kaum sufi ini dalam hal merendahkan dan menghinakan diri sendiri. Ya, diantaranya di sini kemarin kita bahas satu riwayat yang dinukil oleh mereka dari Abu Abdullah Al-Husri. Ia bercerita bahwa selama 20 tahun Abu Ja'far Al-Haddad bekerja tiap hari dengan upah 1 dinar. Dan uang itu secara rutin dia infakkan kepada orang-orang fakir. Dia juga berpuasa dan biasa keluar antara maghrib dan isya untuk mengetuk pintu-pintu rumah manusia, meminta sedekah untuk berbuka puasa kepada mereka. Jadi orang ini bekerja, punya penghasilan, tapi semua penghasilan itu dia infakkan. Lalu dia berpuasa tiap hari, dan antara maghrib dan isya untuk buka puasa dia nggak punya uang. Dia harus minta-minta dan mengemis kepada manusia, mendatangi pintu-pintu rumah manusia dan meminta mereka makanan berbuka. Ini perkara yang tidak sejalan ya dengan pendidikan yang diajarkan Nabi SAW, ya, bahwa kita dilarang untuk menginfakkan semua harta hingga tidak tersisa untuk kita, ya, karena diri kita juga punya hak, dan apa yang kita keluarkan untuk diri kita juga itu terhitung sedekah. Jadi sedekah yang kita keluarkan untuk manusia ya tentunya tidak menghabiskan dan meludeskan harta kita, sehingga kita harus minta-minta kepada manusia. Inilah yang dilarang Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ingin menginfakkan separuh dari hartanya. Nabi mengatakan as-sulus, sepertiga saja, was-sulusu katsir, dan sepertiga itu juga sudah banyak. Ya, engkau tinggalkan, kata Nabi, ya, keluargamu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, ya, meminta-minta kepada manusia. Jadi tidak boleh semua kita infakkan sehingga tidak ada yang tersisa untuk diri kita. Sebab apa yang kita keluarkan untuk diri kita juga itu terhitung sedekah. Yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu juga terhitung sedekah. Mereka punya hak. Diri kita aja punya hak. Ya, diri kita juga punya hak yang harus kita tunaikan. Maka sikap seperti ini tentunya keliru, ya. Ya, mungkin sebagian orang berdalih atau berdalil dengan kisah Abu Bakar yang menginfakkan semua hartanya. Ya, lalu mengira bahwa betul-betul ludes, tidak tersisa sedikit pun untuk dirinya. Ini adalah satu pemahaman yang keliru. Maksudnya semua di sini bukan artinya habis, tidak tersisa sama sekali. Ya, maksudnya adalah sebagian besarnya. Ya, bukan semua. Sehingga setelah itu kita harus mengemis. Kadang nggak punya apa-apa, disedekahkan semuanya. Ya, nah itu tidak sejalan dengan pengajaran Nabi SAW. Ya, maka kita punya hak, tubuh kita punya hak untuk kita tunaikan. Keluarga kita, anak istri kita juga punya hak untuk kita tunaikan.
Tetangga kita kanan kiri depan belakang juga punya hak. Tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita itu juga punya hak untuk kita tunaikan. Ya, nah demikian. Ya, jadi letakkanlah setiap hak itu pada tempatnya, ya, dan menurut porsinya. Ya, nah demikian. Ya tidak mungkin kita bantu tetangga kemudian sementara keluarga kita kelaparan, nggak ada sesuatu untuk dimakan, hingga kita harus meminta kepada manusia untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Ya ini adalah prinsip yang salah seperti itu. Maka Nabi tidak membolehkan ya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mewakafkan separuh dari hartanya, sepertiga saja, dan itu juga sudah banyak. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, mengomentari kisah tersebut ya, orang ini, yaitu yang disebutkan di dalam kisah tersebut, yaitu Abu Ja'far Al-Haddad, yang katanya kerja tiap hari, gajinya cuma 1 dinar, itu habis untuk disedekahkan. Ya, orang ini mengetahui bahwa meminta-minta hukumnya tidak boleh. Apabila dia tahu itu, bahwa hukumnya tidak boleh bagi seorang yang mampu bekerja, tentu dia tidak akan mau melakukan hal itu, yaitu menginfakkan semua hartanya, ya, gajinya semua habis, ya, untuk disedekahkan. Ya, dia tidak akan mau melakukan itu kalau dia tahu ya, apabila dia tahu bahwa meminta-minta, mengemis itu hukumnya haram. Kalaupun amalan ini boleh, ya mungkinkah kehormatan diri mendorongnya untuk meminta-minta? Kalau seandainya menginfakkan semua harta itu boleh, ya mungkinkah kehormatan diri mendorongnya untuk meminta-minta? Ya, yaitu kalaulah dia menginfakkan semua hartanya, ya maka jangan dia minta-minta kepada manusia. Apakah bisa dilakukan hal seperti itu? Ya, nah demikian. Ya jawabnya tentunya sulit. Ya karena harta kita sudah ludes. Lalu dengan apa kita mencukupi kebutuhan diri sendiri? Ya, dan juga kebutuhan keluarga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma ala wajhihi muz'atul lahm." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan, ya, seseorang itu senantiasa meminta-minta, ya. Seorang dari kalian punya kebiasaan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, ya, salah seorang dari kalian itu terbiasa meminta-minta, senantiasa melakukan itu. Ya, maka berlakulah pepatah, Allah bisa karena biasa. Ya, karena terbiasa meminta-minta, ya maka ya nggak ada kemampuan lain selain meminta-minta, ya. Nah, jadi terbiasa dia, la tazalul mas'alatu bi ahadikum, ya. Maka hati-hati bahwa meminta-minta itu memang kelihatannya enak ya, nggak perlu kerja keras, ya peras keringat, banting tulang, kadang-kadang cuma modal bicara, modal ngomong, kemudian dia dapat apa yang dia inginkan. Sepertinya enak, ya memang enak, ya, maka berpotensi untuk diulang kedua kali. Ya, sama seperti penyakit sebagian orang menipu orang, ya enak menipu orang itu. Maka kecenderungannya apa, kalau enak akan diulang dan terus diulang, ya. Nah, sampai kesekian kali dia juga nggak mengerti bahwa perbuatan itu sudah diulang-ulangnya sampai berkali-kali. Demikian juga meminta-minta ini ya, mengemis itu enak, tanpa peras keringat, banting tulang, ya tanpa berusaha keras, ya modal ngomong, modal bicara, dia dapat. Maka kecenderungannya adalah dia akan mengulangi perbuatan itu dan terus mengulanginya dan mengulanginya sehingga menjadi kebiasaannya. Bahkan bukan hanya menjadi satu kebiasaan, ya, dia sudah mendarah daging dalam dirinya. Ya, maka dia tidak bisa melakukan apapun selain itu. Matilah kreativitasnya. Jadilah dia orang pemalas.
ya, yang tidak punya daya saing di dalam kehidupan. Maka dia pun terbiasa dengan itu. Itu arti dari sabda Nabi, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Salah seorang dari kamu senantiasa meminta-minta karena jadi kebiasaannya, ya, hingga dia merasa enak melakukan itu. Hatta hingga mati nih ya, yalqallaha, dia bertemu Allah, sampai mati kebiasaan itu. Ya, maka kita lihat sebagian orang yang suka minta-minta, maka kebiasaan itu akan melekat pada dirinya sampai mati. Sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan selain itu. Apalagi ya ujiannya adalah kalau dia terus berhasil meminta itu. Karena sebagian orang pinter gitu. Makin lama makin expert dia di dalam mengemis. Ya, ada aja kata-kata mutiara darinya hingga membuat orang terenyuh dan akhirnya mengeluarkan uangnya, memberinya. Ya, nah demikian. Ya, sehingga kata Nabi, yalqallah, dia bertemu Allah sampai mati maksudnya. Ma wa ma ala wajhi muz'atul lahm. Ya, dalam kondisi dia bangkit nanti tidak ada sekerat daging pun pada wajahnya. Dalam kondisi yang buruk ya. Nabi menceritakan beberapa kondisi-kondisi yang buruk pada hari kiamat di alam barzah, itu menunjukkan bahwa hal itu adalah perkara yang buruk dan dilarang. Meminta-minta itu dilarang karena akan mendatangkan keburukan pada hari kiamat. Ya, mati meninggalkan hutang itu dilarang. Buruk. Kenapa? Karena orang yang mati meninggalkan hutang akan kering kerontang kulitnya, baru segar kalau utangnya itu sudah dilunasi. Nah, jadi ada beberapa kondisi di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya keburukan-keburukan yang menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Di antaranya adalah mengemis. Mengemis itu kan tercela. Ya, maka Nabi mengatakan, ya tangan di atas pasti mulia daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di bawah pasti lebih hina daripada tangan yang di atas. Nah, demikian. Dan lebih buruk lagi, ya kehinaan di dunia ini akan berlanjut sampai akhirat. Ya di dunia kalau orang pengemis ya dia nggak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang memberinya. Maka hinalah dia di dunia. Dia dihinakan oleh manusia di dunia. Di akhirat, ya dia juga akan mendapatkan kehinaan juga. Yaitu apa? Ya ala wajhi muz'atul lahm. Tidak ada sekerat daging pun yang menempel pada wajahnya. Ya, jadi seperti tengkorak. Ya. Nah, demikian. Ya, maka hindarilah hal-hal yang bisa membawa keburukan di alam barzah maupun di alam akhirat nanti ya, ataupun di alam di padang mahsyar. Karena manusia dibangkitkan menurut amalnya. Ya, menurut amal mereka masing-masing. Ya, baik akan baiklah kelihatannya. Kalau buruk maka akan buruklah yang dia dapatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Az-Zubair bin Awam, Nabi SAW bersabda, li ayyakhudha ar-rajulu hablan fayahtatiba thumma yaji'u fayada'ahu fis suq. Ya, sekiranya seseorang itu mengambil seutas tali, lalu dia memotong kayu bakar di hutan, kemudian dia datang ke pasar, ya, lalu dia letakkan barangnya di pasar, dia jual maksudnya. Fayabi'ahu, lalu dia jual belikan itu kayu itu yang sudah dia belah, dia kumpulkan, dia bawa ke pasar. Summa yastaghni bihi. Kemudian dia mencukupi dirinya dengan rezeki itu, dengan hasil penjualannya. Dia menutupi kebutuhannya dengan apa yang dia dapatkan, keuntungannya ya dari usaha yang dia lakukan itu. Lalu dia fayunfiqahu ala nafsihi, lalu dia infakkan itu untuk dirinya lebih dulu ya. Nabi menyebutkan di sini fayunfiqahu ala nafsihi. Pertama itu kita harus menunaikan hak diri kita. Ya, hak diri kita. Ya. Maka diantaranya adalah Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Itu salah satu kebutuhan kita. Maka kita dilarang puasa wisol, yaitu menyambung puasa dengan puasa berikutnya, ya, tanpa sahur, tanpa berbuka, yaitu tidak dibenarkan, ya. Maka dia keluarkan harta itu untuk mencukupi dirinya, ya, itu adalah
sedekah darinya. Ya, karena tubuh itu ya sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita juga. Allah hanya mengamanahkan itu kepada kita untuk dijaga sebaik-baiknya. Maka kita tidak boleh melemparkan diri ke dalam kebinasaan, mencelakakan diri sendiri, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu kepada kehancuran. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri, dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa tubuh ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mati itu doanya, kalimat istirja'nya itu adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amanah-amanah ini, termasuk amanah badan ini. Allah Subhanahu wa taala akan tanya, ini badan diapakan ini? Ya, karena yang menumbuhkan badan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebabnya saya banyak makan, ya makan pun coba lihat berapa banyak orang makan yang dapat mudarat karena makannya. Ya, kita dikasih sehat dengan makanan yang kita makan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita makan itu bisa menyambung hidup kita. Bisa aja apa yang kita makan itu justru memudaratkan diri kita atau membahayakan diri kita. Ya, tanpa kita sadari. Maka tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Maka tunaikan haknya. Ada sebagian orang terlalu pelit untuk mengeluarkan uangnya untuk dirinya sendiri bahkan. Ini yang luar biasa kebangetan pelitnya ya, sampai dia keluarkan untuk dirinya aja dia berat gitu. Ya, sayang-sayang begitu ya. Ya, sayang-sayang dia keluarkan uangnya untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Tapi ya setan bermain di sini. Banyak orang-orang seperti itu. Ya, untuk makan yang bergizi dia sangat pelit itu. Untuk makanan rohaninya yaitu buku, bacaan-bacaan yang bermanfaat, sangat pelit dia. Tapi untuk hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan kewajiban itu, ya bahkan memudaratkan, ya maka dia belilah handphone mahal-mahal, beli paket, ujung-ujungnya malam-malam dia begadang, nggak tidur. Ini kan memudaratkan diri sendiri dia, ya, dia memudaratkan diri sendiri dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Ya, maka badan harta itu titipan, ya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, untuk apa kita gunakan itu semua? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menanya. Ya, salah satunya adalah tentang jasad kita. Wa an jasadika fima ablah. Wa an jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan jasadnya itu, jasmaninya itu. Ya, maka harta kita itu sebenarnya hanya titipan dan amanah. Demikian pula badan kita ini titipan dan amanah. Yang semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sebagian orang untuk kebutuhan primer dirinya, dia begitu pelit. Tapi untuk hal-hal yang nggak ada manfaat, yang anfaidah, bahkan membawa mudarat, dia begitu royal. Mengeluarkan uangnya begitu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan ya bahwa iblis ini dan bala tentaranya itu juga ikut campur dalam urusan-urusan harta manusia. Ya, kita kadang-kadang kita nggak sadar ya tentang urusan harta ini. Kita kira itu mutlak hak kita di tangan kita. Lalu kita bebas membelanjakannya. Ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa setan itu ikut campur ya di dalam urusan harta kita hingga dia apalagi kalau kita pegang harta. Itulah sebabnya mengapa ya kalau kita pegang harta itu kayak kita rasakan ada bisikan-bisikan yang jahat ya masuk ke telinga kita, yaitu dari setan. Ya, karena ketika kita pegang kekuatan ya yaitu uang di tangan kita, kita merasa kuat, apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita kerjakan ya. Nah, demikian. Jadi itu berpotensi ya bagi orang itu untuk menzalimi dirinya sendiri dengan hartanya itu. Nah, begitu. Dengan hartanya sendiri dia menzalimi dirinya sendiri, yang itu adalah amanah yang Allah letakkan di pundaknya. Nah, jadi orang ini dia kata Nabi di sini dia mengambil kayu bakar lalu dia jual, lalu dia gunakan itu untuk yastaghni bihi, untuk mencukupi dirinya, lalu dia menginfakkan harta itu untuk keperluan dirinya.
ya, untuk keperluan dirinya. Itu khairun lahu, lebih baik baginya. Min ayyas 'alan nas, daripada dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uhu, baik mereka memberinya ataupun tidak memberinya. Itu sama hinanya. Kalaupun mereka memberinya, memberi itu akan menghinakannya. Ya, karena tangan di atas pasti lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, enggak semua orang santun kadang-kadang. Yang berinfak juga enggak semuanya santun. Kadang-kadang mereka sertai infaknya itu dengan apa? Dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Atau lebih hina lagi kalau dia tidak diberi, orang-orang mengacuhkannya. Ya. Nah, maka terhinalah dia, ya. Minta-minta, mengemis tapi enggak ada yang memberi. Ya, dua-duanya sama hinanya sebenarnya. Ya, maka Nabi mengatakan, a'tauhu, baik, sama halnya orang-orang memberinya atau orang-orang tidak memberinya. Ya, dia telah jatuh kepada kehinaan itu. Ya, wallahu alam bissawab. Maka, ya, di dalam Islam, mengemis itu dilarang. Maka jangan identikkan, ya, pengemis itu dengan identitas Islam. Ya, nah, terbukti juga ya, banyak orang-orang yang ngemis itu pakai atribut Islam, ketika ditangkap gitu ya, ternyata dia bukan Muslim. Tapi kenapa dia pakai pakaian Islam? Karena itu sudah menjadi ciri khas, meminta-minta, oh pakai pakaian Islam begitu ya. Padahal Islam tidak membenarkan perbuatan itu, ya, tidak membenarkan perbuatan itu. Maka orang yang mengemis dengan atribut Islam, dia jatuh dalam dua kerusakan di sini. Yang pertama, dia merusak dirinya sendiri, dan yang kedua, dia merusak syiar Islam, ya, nama Islam itu dia rusak dengan perbuatan seperti itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahillu sadaqah li ghaniyin wala dhi mirratin sawi. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Abu Daud At-Tayalisi, ya, dari Raihan bin Yazid, ya, dari Abdullah bin Amr, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, ya. Nah, demikian. Disebutkan di sini bahwa Nabi mengatakan tidak halal sedekah, ya, artinya tidak dibenarkan sedekah itu kepada orang yang kaya. Artinya kalau orang itu kaya, janganlah dia menerima sedekah. Ya, nah, sedekah di sini tentunya yang pasti adalah zakat harta, ya. Karena zakat harta ada asnaf, 8 asnaf itu tidak termasuk di dalamnya orang kaya. Ya, nah, maka orang kaya nggak boleh menerima zakat harta karena dia tidak masuk kriteria itu. Ya, nah kemudian juga, ya, sedekah di sini bisa berarti sedekah sunnah, ya, bukan zakat. Ya, maka orang yang merasa dirinya kaya atau dia merasa berkecukupan atau mampu, maka janganlah dia mengejar sedekah itu. Ya, janganlah dia mengejar sedekah itu. Ya, sengaja menampilkan diri supaya diberi. Ya, nah, ya demikian, ya. Karena tidak halal sedekah itu bagi orang yang kaya dan orang yang punya kekuatan. Artinya, orang yang kaya dan orang yang punya kekuatan, kesehatan, dia mau bekerja, dia dilarang untuk meminta-minta. Ya, mereka ini dilarang untuk meminta-minta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mirrah, kata Nabi, lidhi mirrah. Mirrah itu artinya kekuatan. Ya, kata ini berasal dari kekuatan orang yang memintal tali sehingga kuat. Orang Arab mengatakan amrartul habal, ya, amrartul habal artinya aku mengencangkan pintalan tali tersebut. Jadi di mirratin, di mirrah artinya di kuah, artinya orang yang punya kekuatan. Kenapa orang kuat? Punya kekuatan, badannya tegap, segar bugar, bukan penyakitan, bukan sakit juga, ya. Dilarang minta-minta karena mereka punya kekuatan. Orang lain mungkin nggak punya kekuatan, bahkan sebagian orang cacat saja, mereka itu nggak mau minta-minta. Mereka menjalani profesi-profesi yang mereka bisa lakoni untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Misalnya tunanetra, ada yang membuka jasa
pelayanan pijat tunanetra. Ya, mereka nggak pura-pura buta, padahal mereka betul-betul buta. Ya, di sana di lain pihak ada orang yang nggak buta tapi pura-pura buta untuk mengemis, pakai kacamata hitam gitu ya. Lalu sengaja duduk di pinggir jalan ya untuk mengemis, padahal dia nggak buta. Demikian juga pura-pura puntung tangannya, puntung kakinya, ya pura-pura sakit, pura-pura ya berpura-pura supaya orang simpati dan memberikan sedekah mereka kepadanya. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Nah, Nabi mengatakan ya wala lidhi mirratin sawi. Sawi artinya sama ya, yaitu orang yang punya kesehatan ya normal, bukan orang yang cacat. Ya, secara kesehatan dia sehat. Ya, dan dia juga masih kuat. Kuat ini bisa diartikan muda. Ya, karena pemuda itu diidentikan dengan kekuatan. Biasanya anak muda itu kuat, begitu maksudnya. Maka bisa diartikan juga di sini walalidzi mirrah adalah anak-anak muda, orang-orang yang masih punya kekuatan. Ya, nah kalau sudah jompo, nggak ada yang ngurus, ya mungkinlah dia bergantung hidupnya kepada belas kasih dan kedermawanan orang lain. Tapi kalau anak muda dia masih mampu bekerja, ya, dia masih bisa berjalan di muka bumi, fatuhajiru fiha, ardullah wasi'ah. Bumi Allah ini luas, dia bisa mengais rezeki dimanapun. Beda mungkin kalau misalnya orang itu sudah uzur kan begitu ya. Mungkin bisa dimaklumi itu. Ya, maka orang yang punya kekuatan seperti ini, orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia jadi pengemis. Tapi ya kita kadang-kadang prihatin. Ya kita lihat di persimpangan-persimpangan, ya di pinggir-pinggir jalan, ya di depan-depan toko, banyak ya di situ ya pengemis-pengemis yang kita lihat masih muda. Ya masih kuat, bahkan badannya tegap begitu ya. Ini kan sangat nggak cocok sama sekali dengan apa yang dilakukannya begitu ya. Seolah-olah orang minta-minta itu kan identik dengan orang nggak berdaya, mungkin nggak bisa buat apa-apa ya. Maka dia pun ya nggak ada jalan lain mungkin dalam benaknya selain meminta-minta. Nah, maka Nabi melarang ya orang yang punya kekuatan dan orang yang punya kesehatan itu untuk meminta-minta ya. Asy-Syafi'i mengatakan sedekah tidak halal bagi orang yang punya kekuatan dan masih mampu bekerja. Kalau dia masih mampu bekerja, bekerjalah. Carilah rezeki di bumi Allah ini, sangat luas. Rezeki Allah terbentang di bumi ini untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah menciptakan bagi kamu semuanya itu, ya, yaitu untuk manusia. Ya, yang menghalangnya cuma satu penyakit saja, yaitu malas. Ya kalau sudah kena penyakit malas memang repot ya. Ya yang paling mudah pun jadi susah itu kalau malas. Semudah-mudahnya pekerjaan itu akan menjadi berat ya kalau kita malas. Tapi kalau nggak malas, ya Allah menawarkan bumi Allah ini luas. Ya fa'ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya bumi Allah luas, kamu bisa berhijrah, berpindah ke sana kemari untuk mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa bekerja di darat, ada orang kerja di laut. Nggak bisa orang kerja di pantai, ada di sana gunung. Ya, nah demikian. Ya, ada lembah dan sumber-sumber kekayaan. Ya, maka Allah perintahkan kita untuk berjalan di muka bumi. Salah satunya adalah untuk mengais rezeki. Ya, untuk mengais rezeki. Nah, demikian ya. Jadi nggak ada yang menghalangi hal itu semua kecuali ya penyakit malas tadi. Ah, malas ya udah, mager jadinya. Ya di rumah aja. Ya, hingga kadang-kadang orang seperti ini ya ketika sudah nggak berdaya sama sekali ya boleh dikatakan mau nggak mau ya akhirnya dia jadi pengemis. Ya, ada yang ya pengemis berdasi juga ada kan begitu, artinya ya secara tampilan nih ini nggak cocok nih jadi pengemis ya, tapi ya dia memilih untuk jadi pengemis ya, masih sehat, masih bugar, masih kuat ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi berangkat dari kisah tadi ya, Abu Ja'far Al-Haddad yang katanya dia bekerja selama 20 tahun, bukan 1-2 tahun, 20 tahun.
Dia bekerja tiap hari dengan upah 1 dinar dan semuanya ludes untuk disedekahkan. Mungkin ya, sepintas selalu orang yang melakukan hal ini kan sepertinya hebat ya, luar biasa. Wah, ini tawakalnya tinggi ini. Ya enggak seperti itu cara melihatnya. Kalau tawakalnya tinggi maka dia harus berusaha lebih dulu. Ya, karena tidak ada tawakal tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Ya, nah itu bukan tawakal namanya, itu tawakal, pura-pura tawakal. Ya pura-pura berserah diri kepada Allah padahal enggak sebenarnya. Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Jadi demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, ya salah satu sikap ya yang keliru di tengah-tengah kaum sufi ini, dan ini adalah talbis iblis, yaitu kebiasaan mereka menghinakan diri sendiri, ya. Kebiasaan mereka menghinakan diri sendiri. Ada yang menghinakan diri jadi pengemis, ada yang menghinakan diri jadi pencuri, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya sengaja dia mencuri, ya mencuri baju di tempat pemandian supaya orang-orang menghinakan dirinya, ya, dan seperti itu ya. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan beberapa kekeliruan kaum sufi, ya khususnya di dalam bab ini adalah satu kisah ini ya. Diriwayatkan dari Abul Hasan Yunus bin Abi Bakar Asy-Syibli. Dia bercerita, suatu malam ayahku berdiri mengerjakan sholat dengan satu kaki berpijak di atas lantai, sedang kaki yang satunya lagi terjulur ke bawah. Aku mendengar ayah berseru sambil menatap mata, yaitu matanya tidak terpejam, dia sambil membuka matanya. Ya, ini Abul Hasan Yunus bin Abi Bakar Asy-Syibli ini. Ya, ayahnya adalah Abu Bakar Asy-Syibli tentunya. Ya, ayahku berkata, ya, aku mendengar katanya ayahku berkata sambil menatap mata itu sambil ya membuka matanya, ya. Dia berkata, jika kamu terpejam, aku lemparkan kamu ke bawah. Ya, maka ayahku terus dalam kondisi seperti itu hingga subuh tiba. Ini namanya lelean ya, melek-melekan sampai pagi soalnya. Ya, sampai pagi. Dan dia lebih ekstrim lagi, dia berdiri mengerjakan sholat dengan satu kaki berpijak di lantai. Satu kaki lagi ya tidak mencecah tanah. Ya, nah demikian. Yang satu lagi terjulur ke bawah. Yang satu lagi ya naik ke atas atau terangkat. Ya, nah sampai subuh tiba. Keesokannya ayahku berkata kepadaku, anakku, semalam aku tidak mendengar ada makhluk yang berzikir kepada Allah selain ayam jantan yang harganya sepertiga dirham. Itu katanya ya, komentarnya. Ya, ini luar biasa. Sholat satu kaki sampai pagi gitu, dan nggak terpejam. Jadi kombinasi ini. Ya, dia mengerjakan sholat dengan satu kaki berpijak di lantai, yang satu lagi ya terjulur ke bawah. Ya, kemudian matanya tidak terpejam, matanya melek, ya, terbuka terus. Itu dilakukan sampai pagi, ya. Dia lakukan itu sampai pagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya dikatakan di sini hingga subuh tiba, sampai tiba waktu subuh. Ya. Ya mungkin makhluk yang paling kuatnya nggak bisa itu ya melakukan itu, sholat sepanjang malam tidak melek, bahkan dalam kondisi berdiri seperti itu. Ya, nah Ibnu Jauzi mengatakan, ini perkataan Ibnu Jauzi ya, orang ini telah menyatukan dua hal atau dua perkara yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang pertama adalah membahayakan diri sendiri, karena jika dia tertidur, ya sambil ya kakinya satu tidak mencecah tanah, pasti dia akan terjatuh di lantai. Itu artinya ya, dia melakukan perbuatan tersebut ya yang berpotensi mencelakakan dirinya sendiri.
Jadi dia melakukan satu perbuatan yang berpotensi mencelakakan dirinya sendiri. Ya, sementara tidak lakukan lagi jika dia menjatuhkan diri dari atas. Ya, berarti dia telah melakukan suatu kemaksiatan yang besar karena tindakannya itu akan membuat ya bisa saja anak yang mau dia lempar itu akan ya meninggal dunia begitu ya. Nah, demikian. Ya, ketika dia mengatakan jika kamu terpejam, dia berkata kepada anaknya ini, jika kamu terpejam, aku akan lemparkan kamu ke bawah. Sementara rumahnya itu ya dia sholat di atapnya ya, dikatakan dia mengerjakan sholat ya di atas. Nah, demikian ya. Nah, jadi ini perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Ya, kalau dia jatuh ya dia akan memudaratkan dirinya sendiri. Yang kedua, dia telah mencegah dan melarang mata untuk mendapatkan haknya, yaitu tidur. Ya, maka kita juga mencari rezeki itu ya jangan terlalu ngoyo kata orang Jawa ya, atau terlalu memaksakan diri begitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang kita lupa tidur gitu ya. Ya supir aja ya, kadang-kadang ini karena lagi panen ini, lagi banyak cuan ini, ya maka dia mondar-mandir lah dari satu titik ke titik yang lain tanpa tidur, tidurnya cuma sebentar. Nah ini kan dia menzalimi dirinya sendiri. Ini bisa membahayakan dirinya dan juga bisa membahayakan orang lain. Ya kalau dia profesinya supir, bayangkan dia supir tidur dia. Ya, ya kan membahayakan orang lain, ya yang jelas dia membahayakan dirinya sendiri dan akan berpotensi menciptakan suatu celaka bencana. Ya, sebagaimana yang sering terjadi itu ya. Ternyata supirnya mengantuk, ternyata supirnya keletihan, ya, ternyata supirnya kecapean, sudah 3 hari 3 malam kurang tidur misalnya. Ya, tertidurlah dia di jalan raya itu. Dan ini kan sangat berbahaya bagi pengguna jalan raya yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu punya hak yang kamu harus tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Demikian juga istrimu juga punya hak untuk kamu tunaikan haknya istri. Kemudian wa inna li ainika 'alaika haqqan, dan untuk kedua matamu li ainaika atau li ainika ya, 'alaika haqqan, punya hak juga yang wajib kamu tunaikan. Ya, dan hak mata itu adalah tidur. Ya. Ini diperkuat dalam riwayat lain. Hadisnya sahih tadi ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, demikian pula di dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW bersabda, idza na'isa ahadukum falyarqud. Jika salah seorang dari kamu mengantuk, maka hendaklah dia tidur. Ya, jadi kalau bahkan ketika orang itu mau sholat ya, kemudian dia ngantuk berat, mata nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya tidur. Ya tidurlah dia. Ya apalagi di jam-jam tidur, maka jangan zalimi diri sendiri gitu ya dengan melakukan hal-hal yang membuat dia nggak bisa tidur begitu ya. Karena ada hak badan untuk beristirahat, untuk tidur. Maka kalau ngopi-ngopi jangan malam hari. Nggak cocok itu. Ya bukan kebiasaan Nabi juga ngopi-ngopi malam hari. Ya tahulah kopi bagaimana akibatnya ya. Nikotin, kafein itu sama. Yaitu sifatnya dia mengikat, mempersempit pembuluh darah hingga memacu kerja jantung. Efeknya salah satunya adalah nggak bisa tidur. Hancur badan jadinya. Ya. Nah, maka kalau mau ngopi pagi-pagi, bukan haram kopi itu, enggak haram kopi. Ya. Bagus juga kopi, tapi momennya yang harus kita perhatikan. Ya, maka kalau ingin ngopi pagi-pagi, ya di waktu ya memang kita makruh tidur kan begitu ya. Waktunya kita untuk beraktivitas. Bagi yang cocok ngopi ya ngopinya pagi lah. Karena di sana ada juga orang yang nggak cocok ngopi kan gitu. Misalnya ya dia punya masalah pada lambungnya atau pada jantungnya, yaitu hendaknya dia hindari itu. Ya, nanti kalau kopi malam hari ya nggak bisa tidur efeknya, dan akhirnya dia menzalimi dirinya sendiri. Kalau itu dilakukan tiap hari, ambruk dia, rusak badannya, ya. Nah, efek dari apa? Nggak bisa tidur pada malam hari. Karena malam itu Allah jadikan untuk
beristirahat, untuk tidur, ya. Nah, maka itu hak mata kita yang harus kita tunaikan juga, ya. Demikian suatu ketika, ya, atau kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih kita akan lanjutkan pembicaraan ini di pekan depan atau di Senin siang berikutnya, insya Allah. Nah, demikian saja. Aku qauli hadza. Astagfirullah li wa lakum nusairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.